Selamat siang Pak Greg dan teman-teman. Saya Daniel Adi Permadi, NIM 20V10016 akan menjawab 2 pertanyaan dari Pak Greg. Yang pertama, di dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan siapakah yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Ada dalam Alkitab, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kesucian hati itu sangatlah penting, karena dengan kesucian hati kita dapat melihat Allah. Standar untuk melihat Allah adalah suci hati, karena dengan satu alasan Allah itu suci, tetapi sayangnya di dalam kehidupan sekarang ini masih banyak orang yang hidup dalam perang antar saudara, ujaran kebencian, korupsi, bunuh diri, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, hawa nafsu, kesombongan, dan lain-lain. Dan ini semua terjadi karena seluruh ciptaan sudah jatuh dalam kekacauan. Oleh sebab itu, untuk kembali kepada kehidupan yang dikehendaki Allah, kita perlu mengerjakan kesucian hati. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah saya sangat menyadari kalau diri saya memiliki banyak kelemahan. Namun ketika saya setia datang kepada Tuhan mempersembahkan seluruh diri saya, ada pesan Tuhan yang saya terima bahwa manusia tidak mungkin bisa terlepas dari kelemahan sepanjang hidupnya. Tapi meski demikian, Tuhan akan selalu hadir dalam kelemahan-kelemahan tersebut untuk menyertai dan memberi kekuatan. Kelemahan tidak selalu merupakan dosa. Kita semua akan mengalami proses pembentukan agar dapat hidup kudus melalui jatuh bangun dalam kelemahan kita. Kelemahan adalah jalan untuk kita bergantung dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, dan jalan untuk kita mencintai Tuhan dengan sungguh, sehingga kita dapat merasakan betapa tidak berdayanya hidup kita tanpa kehadirannya. Ketika kita mau bangkit lagi saat mengalami kejatuhan, itulah yang disebut proses pembentukan hidup kita. Marilah kita selalu bertekun dalam setiap proses pembentukan yang kita alami dengan terus